fadlil mardi wa iyadatil maridi. Bab keistimewaan orang sakit dan keistimewaan mengunjungi orang yang sedang sakit. Artinya orang-orang yang ditimpa penyakit itu adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Pada hakikatnya penyakit yang diberikan oleh Allah itu merupakan nikmat yang terbesar, walaupun nampaknya itu merupakan bala, musibah, ujian. Dalam satu hadis yang diambilkan daripada Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza maradal 'abdu ba'asallahu ilaihi malakaini faqala undura madza yaqulu 'abdi li'iwadihi fa inna huwa idza ja'uhu hamdallah rafa'an dzalika illallahi 'azza wa jalla wa huwa a'lamu fa yaqulullahu qula li'abdi inna ana tawfiyatuhu adkhalahul jannata wa in syafiyatuhu badaltu lahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa inna akfaru anhu sayatihi. Rasulullah bersabda, apabila sakitlah seorang hamba, mengutus oleh Allah kepadanya dua orang malaikat. Faqala, maka Allah berfirman kepada dua malaikat tersebut, undura, perhatikan oleh kedua kalian, madza yaqulu abdi li'iwadihi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika datang orang yang mengunjunginya. Fa inna huwa idza ja'uhu hamdallah rafa'an dzalika, maka bahwa sungguh dianya hambaku yang sakit, apabila mengucap akannya orang yang mengunjungi hamdallah alhamdulillah, karena mengagungkan demikian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa a'lamu, Allah memerintahkan malaikat untuk memperhatikan, padahal dianya Allah itu lebih tahu. Fa yaqulullah, maka berkata oleh Allah, qula li 'abdi, katakan oleh kedua kalian bagi hambaku, inna ana taufiyatuhu, bahwa sungguh aku akan aku matikan akannya dalam keadaan sakitnya, ada khalahul jannah, in ana, jika aku matikan akannya di dalam sakitnya, ada khalahul jannah, aku masukkan akannya akan surga. Dan jika aku sembuhkan akannya penyakit, niscaya aku gantikan baginya akan daging yang baik daripada daging sebelumnya. Aku gantikan akan darah yang baik daripada darah sebelumnya. Dan sesungguhnya aku tebuskan daripada pengganti penyakitnya akan segala dosa-dosanya. Jadi ketika seseorang ditimpa penyakit, Allah mengutuskan dua malaikat. Allah perintahkan kepada dua malaikat tersebut, saksikanlah apa yang diucapkan oleh hambaku yang sedang sakit kepada orang-orang yang mengunjunginya. Apakah dia berkeluh kesah? Atau bahkan dia mengucapkan alhamdulillah. Mungkin penyakitnya menyebabkan lun sadar dan sebagainya. Nah, jadi dia merasa penyakit itu merupakan bahagian daripada nikmat Allah.
Jadi Allah perintahkan kepada malaikat, padahal dirinya Allah Maha tahu. Apa yang disebut oleh hamba dengan mulutnya, Allah itu Maha tahu. Bahkan Allah keperintahkan dua malaikat sebagai saksi. Maka kelak di akhirat kalian akan menjadi saksi nantinya. Jadi geua saksikan malaikat. Menyedekati hamba lunnya dalam keadaan sakit, dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, tidak berkeluh kesah dan sebagainya. Maka bila aku matikan dia dalam keadaan sakit tersebut, sungguh aku masukkan dia itu dalam surga. Seandainya aku sembuhkan daripada penyakit tersebut, maka yakinlah telah aku gantikan dagingnya yang lebih baik daripada daging sebelumnya. Sungguh telah aku gantikan kepadanya darah yang lebih baik daripada darah sebelumnya. Maka tujuan Allah gebi kepada getanyo penyakit kepa. Mungkin bahagian daripada daging getanyo yang hanagot, yang menyebabkan le getanyo beribadah. Nah kadang-kadang bahagian darah getanyo bersumber daripada harta yang tidak baik. Maka Allah rencana menggantikan daging dan darah tersebut sehingga lahirlah kekuatan semangat untuk berbuat kebajikan. Makanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kadang-kadang sesuatu yang kalian benci padahal sesuatu itulah yang terbaik bagi kalian. Dan kadang-kadang sesuatu yang kalian cintai, yang kalian senangi, sesuatu itulah yang paling buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik dan tidak terhadap kalian. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak pernah paham apa yang baik dan tidak terhadap kalian. Makanya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, walau terkadang nampaknya itu adalah sebuah musibah, sebuah bala, tetapi di baliknya itu tersimpan kemaslahatan yang besar. Sehingga dalam pembahasan pengajian tadi malam di Masjid Hagu Tengah, kami telah membahas tentang masalah riyadhah. Riyadhah itu akan lahir apabila seorang hamba itu zuhud. Putra zuhud senantiasa dia bersikap di dalam batinnya. Apapun yang diberikan oleh Allah itu tersimpan balasan yang sama. Gebi kenikmatan. Perlu diperhatikan, nikmat itu ujian. Gebi musibah. Musibah itu pun adalah ujian. Sehingga orang yang memiliki sifat zuhud tersebut, bagi dirinya pandangan sama, apakah itu nikmat ataupun musibah sama. Ketika mendapatkan nikmat, tidak terasa terlalu bersemangat di dalam menikmatinya. Ketika mendapatkan musibah pun tidak pernah berkeluh kesah, karena kedua-duanya sama. Merempak pangkat, pangkat itu ujian. Di bangku panjang, icabut balik pangkat, bangku panjang pun ujian. Maka sama. Ketika kita memiliki perasaan yang demikian, itu sama dengan kita telah memiliki sifat zuhud. Nikmat ujian, dicabut nikmat ujian. Jadi yang perlele katanya tak susahkan pun sama-sama. Yang perlele katanya terlalu senang pun sama. Harta nikmat, harta ujian. Gecabut balik harta ujian. Sehat ujian. Gecabut balik sehat gebi penyakit ujian jid. Artinya sama. Maka lahirnya sifat zuhud seseorang ketika dia sadar bahwa selama dia hidup di dunia ini tidak akan pernah luput dia daripada ujian Allah. Kapan berakhirnya ujian? Ketika dia berakhir hidup. Karena ahwateka berakhir hidup, nyan hanalai ikut ujian. Persit tinggai preh sagai kalen nilai. Ketika kita masuk alam barzah, barulah kita mulai melihat nilai. Luluskah daripada setiap ujian selama kita hidup di dunia ataupun tidak? Yang kebawatan di alam barzah. Maka selama kita hidup di dunia ini semuanya ujian. Cuma secara kasat mata kejadian dalam realita terkadang
berbentuk nikmat, berbentuk yang nikmat hakikat kon. Pat nikmat hakikat hidup dalam syurga. Hi sagai nikmat pada haikon. Makanya ketika Allah menguji hambanya, ada 3 bentuk model ujian. Yang pertama, Allah menguji hambanya dengan perintah dan larangan. Allah melihat si hamba itu mau melakukan perintah atau tidak, mau meninggalkan larangan atau tidak. Itu ujian. Maka apa yang keperintah, perbuat. Apa yang ketam, kebah. Karena itu ujian. Yang kedua, Allah akan menguji kita, yaitu dengan musibah. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besar mendapatkan balasan martabat daripada Allah dibarengi dengan besarnya ujian. Raya ujian, maka raya akan terempak pangkat dan kedudukan ba Allah. Ubud ujian, maka ubud merempak pangkat. Karena kenapa? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman ibtalahum, ketika Allah sayang, cinta, ridha kepada satu kelompok manusia, kepada satu kaum, Allah akan mengujinya dengan berbagai macam bentuk. Man radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap ujian Allah, Allah ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhatu. Siapa yang murka atas ujian Allah, Allah pun murka kepadanya. Yang ketiga, Allah menguji kita dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Bentuk pada hakikatnya itu bukan nikmat, ujian Allah. Gebi harta, gebi pangkat, gebi kemewahan, gebi kemuliaan, gebi sanjungan, gebi ilmu, gebi anak dan sebagainya. Itu ujian semuanya. Maka selama kita hidup di dunia, senang susah itu sama-sama ujian. Makanya ketika Allah memberikan penyakit kepada si saudara hamba, ingat penyakit itu adalah bahagian daripada ujian Allah. Dan ketika Allah memberikan sehat kepada hamba, sehat itu pun bahagian daripada ujian Allah. Makanya sama. Sehat tidak terlalu berlebihan dia senang, ketika sakit pun tidak terlalu berlebihan dia berkeluh kesah. Nyokenyo kenuruntuhun. Kemudian hadis yang lain daripada Sa'id bin Wahab. Qala berkata ianya Sa'id, dakhaltu ma'a Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ala sadiqi lahu. Faqala Salman, innallaha ta'ala iyabtali abdahul mu'min bil bala' thumma yu'afihi fayakunu kifaratan lima madiyah wa musta'atiban lima baqiyah. Wa innallaha la yabtali 'abdahul fajr bil bala thumma yu'afihi fayakunu kal ba'iril ladzi aqalahu ahluhu thumma atlaquhu la yadri fima aqaluhu wala fima atlaquhu. Berkata Sa'id bin Wahab, masuklah aku bersama Salman al-Farisi di atas seorang teman yang sedang sakit. Maka berkata Salman, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi ujian akan hambanya yang mukmin dengan berbagai macam bala. Kemudian menyembuhkan ianya Allah akannya mukmin. Maka ada ianya bala itu adalah kafarah bagi dosa yang telah lalu. Dan ada ianya bala berupa penyakit itu peringatan bagi mabaqiyah, bagi masa-masa hidup yang akan datang. Karena sesungguhnya Allah sungguh akan menguji ianya Allah akan hambanya yang kafir pula dengan bala. Kemudian menyembuhkan ianya Allah akannya kafir. Maka ada ianya kafir atau ahli maksiat itu seperti onta yang diikat akannya onta oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan akannya onta. Si onta itu tidak pernah sadar, tidak pernah tahu dia apa penyebabnya si pemilik itu mengikat dan apa penyebabnya si pemilik itu melepaskan.
Jadi nekul Salman Al-Farisi kepada sahabat beliau yang sedang sakit, engkau pada hakikatnya telah diberikan kehormatan oleh Allah. Ini pada hakikatnya bukan musibah, tapi kasih sayang Allah, walaupun nampaknya itu adalah musibah. Ketika Allah memberikan ujian berupa penyakit kepada seorang mukmin, kemudian Allah menyembuhkan penyakit tersebut, maka penyakit itu akan menjadi kafarah, tebusan dosa kepadanya. Dan penyakit itu adalah pembelajaran, peringatan Allah kepada kalian. Karena tengku hana menyum legetanyo, hanayum. Hanayum deh tamu dinga menyogolam pernah kela. Hana tat meharga deh tak kemalan menyogolam pernah buta tengku. Hana tat meharga legetanyo tadang menyogolam pernah terjadi patah kaki dia. Pajan baru meyum kakinya, watai kalimah eledang baru ada. Dak meik longdang, makan longdang semayang, baru tinggal ke. Karena eledang ke payang enggak. Baru meyum lidah ketika legetanya galam kelu. Watai kahanjat le tapagah haba baru meyum, dak mai terbiat dalam suara kan kalung meratip. Jadi gebi penyakit kepada getanya oleh Allah Taala sebagai peringatan. Ketika disembuhkan penyakit tersebut itu peringatan, nyantakalan. Maka baik tu kecak tu tahan dia kata bahawa dia sehat. Nyo awak dia sakit lagi nyo tak kalan pakai banhi itu. Jadi sebagai peringatan. Begitu pula orang kafir. Orang kafir juga diberikan penyakit. Orang kafir juga diberikan bala, musibah dan sebagainya. Akan tetapi hendaknya ada perbedaan antara kita orang mukmin dengan orang kafir. Baik awak dia gebi penyakit oleh Allah Taala kepada getanya orang mukmin ibarat lagi unta diikat. Hanami tepu pilih untanyan pakon gikat pakon gepulu hanami tepu pi hanya keperingatan membecut pi baik sampai laganyan. Kenapa Allah memberikan kita penyakit, kenapa disembuhkan, kenapa diberikan penyakit, kenapa disembuhkan, menyahanjit keperingatan yang laganyan kejadian. Hana beda katanya orang keledai, hana beda katanya orang lemau, hana beda katanya orang unta. Maka kenapa Allah memberikan penyakit kepada kita untuk memberikan kesadaran, sedikit tidaknya dengan sakit tinggal kemati. Menyatakan di dalam sakit lagi tanya hana tinggal ke mati, nyan bati ate ke mati. Hana li pelajaran yang lebih raya selain daripada terasakan sakit yang kumutuah. Makanya di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan sebab diberikan penyakit, yang pertama dengan sakit tersebut dihapuskan dosa oleh Allah. Makin berat sakit, berat mensampu dosa. Ubud sakit, ubud mensampu dosa. Makanya kajian melaki berat-berat dulu ya. Rahmat ya. 2 kali lipat model penyakit. Berarti 2 kali lipat mensampu dosa. Nyo tengku menang. Hadis nyo. Nyo kan tak pegah-pegah. Bahkan di dalam hadis yang lain berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum qala, aku masuk di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku mengunjungi Rasulullah wa huwa yu'iku wa'akan syadidan. Padahal dia Rasulullah sedang di dalam keadaan panas, sebagai panas yang bersangatan. Rasulullah ketika itu sedang tertimpa penyakit demam. Cukup berat demam. Famasastuhu, maka aku sentuh akannya Rasulullah. Fakultu, lalu aku katakan, innaka latu'ika wa'akan syadidan. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sungguh sedang ditimpakan panas akan sebagai panas yang bersangatan. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, ajal benar. Ini awa'aku kama yu'iku rajulani minkum. Sesungguhnya aku sangat panas bandingan seperti panasnya 2 orang laki-laki daripada kalian. Jadi gebi demam ke ulun tuan li Allah Ta'ala bandingan ji 3 lun demam lagi 2 draw orang lain demam. 3 lun suum lagi 2 draw orang lain suum. Yang kata Rasulullah. Lalu melanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, fakultu, aku katakan, innalaka ajrani, sesungguhnya milik bagi engkau itu 2 pahala ya Rasulullah. Pakan gebi demam kedron melebihi daripada 2 draurung karena kedron ya Rasulullah 2 buah pahalanya. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, benar.
Ini menunjuki apa? Semakin berat rasa penyakit yang kita rasakan, semakin besar pula pahala yang diberikan, semakin besar pula dosa kita diampuni. Itanyo darah mamehna, kolesterol pina, anyan pualam, asam urat pika mulai, darah tinggi pika mulai. Nyat insyaAllah minta mahala aja juga ampunan dosa. Semakin berat, semakin raya ampunan dosa, semakin raya pahala. Walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku itu berada dalam kekuasaannya, ma'alal ardi musliman yusibuhu mardun fama siwahu illa hattallahu anhu khatayahu kama tuhittu syajaratu warqaha. Ya negala, tidak ada di atas bumi seorang muslim yang ditimpa akannya oleh penyakit, maka termasuk selainnya penyakit, terserah apapun bentuk musibahnya, illa melainkan Allah merontokkan daripadanya akan segala dosanya bandingan seperti merontokkan oleh pohon kayu akan segala daun-daunnya. Berarti tiga tertimpa penyakit, duruh dosa bak badan getanya watengku ibarat lagi duruh un kaya yang na bak kaya. Man menyalaganyan bandingan ke lebih hegat bersakit tapi kadang-kadang dia tak buat dosa, tua tak taubat dengan penyakit, katingat ke mati, kata taubat, kaduruh lah. Masya Allah, nyatang berat perlihat sakitnya. Begitu pula dalam hadis yang lain. Qala Salman Al-Farisi, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'atil hamili nafsil mu'minah fatunadiha ruhu min jaufin nafsi. Kata Rasulullah, apabila datanglah penyakit demam bagi seseorang mukmin, maka bertanya akannya penyakit demam itu oleh ruh min jaufin nafsi yang ada di dalam rongga-rongga jiwa. Menyetekedi teruk penyakit demam bak tubuh getanya orang mukmin. Nyan ruh yang dalam tubuh getanya berkomunikasi dengan penyakit demam tersebut. Itanyang le ruh, fataqulu, maka bertanya ianya ruh, ayyatuhal hammi ma turidina min hadhihi nafsil mu'minah. Wahai penyakit demam, apa tujuan kedatanganmu daripada jiwa ini si mukmin? Tujuan gata tajak bak tubuh si mukminnya ke apa? Yang tanya yang leruah. Fatujibu hal hammi, maka menjawab akan nyaru oleh penyakit demam. Fataqulu, maka berkata ia, ayyatuhar ruhut tayyibah, wahai ruh yang baik, inna nafsaka hadhihi kanat tahirah faqadaratha dhunubu wal khataya fa ana atharuha. Sesungguhnya diri engkau sebelumnya ada iaitu suci, maka telah mengotori akannya diri engkau oleh segala dosa dan oleh segala kesalahan. Maka sesungguhnya aku akan menyucikan akannya diri engkau. Ijawab le penyakit demam ba arwah. Wahai ruh, gata memang hamba Allah yang baik, gata memang hamba Allah yang suci. Dulunya ketika engkau berada di dalam tubuh ini, engkau bersih, engkau suci, engkau murni. Tetapi karena si tubuh ini melakukan dosa, si tubuh ini melakukan kesalahan, maka jadilah diri engkau itu terkotori dengan kesalahannya. Maka tujuan kedatanganku untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menyebabkan mengotori dirimu. Berarti teruk penyakit putra untuk pelihara tu. Makanya orang sering sakit, orangnya mulia tu, roh gatnya suci. Makanya makin le sakit, makin udip gatnya mulia di hadapan Allah, makin berat sakit jiwa gatnya makin metuah. Subhanallah.
Karena orang berat sakit pasti berat ingat ke mati. Berat ingat ke mati dan pasti beliau itu akan insaf dalam setiap saatnya. Mulutnya pasti akan berkomat kamit mengucapkan la ilaha illallah. Mamanya tegar tu sampai deku 24 jam dah cencen deku. Tua deku mati. Ya, maka dia orang yang gesayang oleh Allah pasti orang yang berat gebi penyakit deku. Yang ia ada kumpulain bak duduk ka belinggai tu yang ia deku. Hana sakit-sakit tu. Tengah tak kem-kem ke hanjur lihat tato babah hujung buih tak menghuang labah kan dia. Nyampe cukup ya ada. Maka berat sakit karena penyakit itu mengampuni dosa. Kemudian menjawab oleh ruh. Ikun le ruh, putra ikun bak penyakit demam. Adna. Idzan salasa marratin fatahirha. Maka berkata ruh kepada penyakit demam, dekatilah sebanyak 3 kali. Fatahir biha, maka sucikan olehmu dengannya si jasad ini. Jadi bak wate ya, apa kan berinteraksi antara ruh dengan penyakit demam. Dia jawab oleh penyakit demam tujuan kedatangan lot untuk lot nak suci balik kata. Menyamanan tak tahu laju. Ya, tamong laju batubuhnya, tamong laju. Lega ikut leruah. Dekatlah. Maka sucikan olehmu. Ya, ni kata. Hadis yang lainnya daripada Ja'far bin Burqan, daripada seorang guru, daripada sahabat, daripada kaum muhajirin, bahwa sungguhnya seorang sahabat mengunjungi ia akan seorang yang sedang sakit. Faqala, maka berkata ianya sahabat daripada golongan muhajirin, balagani, telah sampai akan aku satu hadis daripada Rasulullah, bahwa sungguh bagi orang yang sedang sakit, di dalam sakitnya itu akan diberikan 4 perkara. Jadi orang yang sedang sakit akan diberikan 4 keistimewaan oleh Allah. Putra keistimewaan yang gebi kepada orang yang tengah sakit, yurfa'u anhul qalam, diangkatkan daripadanya akan catatan buruk. Orang yang tengah sakit nyan getah malaikat atid belahrawi untuk mencatat dosanya. Sedangkan malaikat rakib diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikannya. Maka enggak sakit dengku. Seluruh kesalahan yang terjadi dalam masa sakit dihalangi oleh Allah untuk mencatatnya. Yurfa'u anhul qalam, diangkatkan daripadanya catatan yang buruk. Yang kedua, wa yajri lahu minal ajri mithlul ladzi kana ya'malu wa huwa sahihun. Diberikan pahala baginya daripada pahala perumpamaan yang ada ianya beramal pada ketika sehat. Makanya legetanyo bek gelisah. Oh watia kasakit nyan Allah tetap akan gebi pahala kepada getanyo bandingan lagi pahala yang tak buat amalan lama sakit, lama sehat. Tekedi lama sehat 24 jam legetanyo tajak jamaah. Rupanya dengan sebab ditimpa penyakit haik tajak jamaah karena getanyo tengah sakit. Maka pahala jamaah tetap tercatat. Dengan sebab andai tidak sakit pasti kita akan datang tempat jamaah. Maka segala amal ibadah yang sering kita lakukan dalam masa sehat, ketika ditimpa sakit tidak sanggup kita lakukan, pahala tetap tercatat. Kenapa tercatat? Karena andai tidak datangnya penyakit, sungguh amal itu terus akan kita lakukan. Makanya baik gelisah. Masya Allah, dah hana sakitnya kalau iklun i'tiqaf, dah hana sakit iklun baca Al-Quran, dah hana sakit iklun jamaah, dah hana sakit iklun ikut pengajian, hana suah kalau kusah. Pahala tersebut tetap tercatat. Maka getanyo yang tengah sakit nyobe gundah. Karena Rasulullah mengingatkan orang yang sedang tertimpa penyakit dosanya dilarang oleh Allah, dicatat oleh malaikat atid, sedangkan amal kebajikannya terus berkelanjutan.
Sekalipun ketika itu belum dan tidak mampu dia lakukan. Tapi dengan syarat. Amal kebajikan yang senantiasa dia lakukan dalam masa sehat. Peribadat yang tak buat dalam masa sehat. Yang tercatat dalam masa katanya tengah sakit. Walau tan tak buat. Maka cukup istimewa ni. Makanya baik susah-susah lagi. Nyo hanjur lunjak jemaah. Nyo hanjur ikut pengajian. Menyederawan tengah sakit, pahala jemaah tetap, pahala pengajian tetap. Tapi dengan syarat menyehat jaklah ambil sampai hana jaklim medangannya. Yang ketiga, wa yutba'u kullu khati'ah fi mafasilihi fayustakhrajuha. Diikutkan akan tiap-tiap kesalahan yang ada pada ruas-ruas sendinya, maka dikeluarkan akannya kesalahan. Jadi bakwat dia sakit, part yang teka penyakit yang kekenan gepudu ubena dosa oleh Allah. Sakit bat teut yang kerap binih teut kena gepudu ubena dosa, kemudian dikeluarkan segala dosa-dosa tersebut dengan sebab kita tidak berkeluh kesah dengan penyakit tersebut. Nah, ni kata, pak sakit dalam perut, ubena dosa yang ke dalam perut yang pakan berata sakit perut long tukuk dosa raya wujud. Pakan berata sakit teut lot dosa kinya raya. Nah, jadi kepuduk kena dalam teut menduk. Nah, sehingga dengan tidak berkeluh kesah, dosa itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala melalui ruas-ruas sendi tersebut. Yang kelebihan urun sakit. Yang terakhir, fa'in mata ma'furanlah. Maka jika mati ia, niscaya mati ia hal keadaan diampuni baginya. Menyatakan di mati dalam keadaan penyakit tersebut, maka seluruh dosa dengan Allah terampuni. Wa in asya maghfuranlah. Dan jika dia berkelanjutan hidup, maka hiduplah ia hal keadaan diampuni baginya. Subhanallah. Hana jadi mati, mantang tetap udip tu. Walau kalau semana mati kan hiaga, hana mati-mati betul. Berarti udip getanya dalam ampunan. Makanya kejadian ibarat lagi orang baru lahir, bersih kembali daripada dosanya. Nyempat na hadis sabah. Nyo hana suah ya pegat penelitian karenanya berkenaan dengan iman. Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Kara? Nyoho. Oh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Berkata ianya Abu Hurairah, sesungguhnya penyakit demam pernah datang ia kepada Rasulullah menjelma seperti seorang perempuan yang hitam. Jadi penyakit demam bertamu kepada Rasulullah dengan menjelma seolah-olah seperti seorang perempuan yang kulitnya hitam. Lalu Rasulullah bertanya, "Man anti? Siapa engkau?" Qalat, si penyakit demam itu menjawab, "Ana Ummu Muldam." Aku adalah Ummu Muldam. Jadi penyakit demam nanji Ummu Muldam. Qala, bertanya Rasulullah, "Ma tasni'ina ya Ummu Muldam?" Sebenarnya pekerjaanmu apa? Qalat, Ummu Muldam menjawab, "Akilul lahma wa ansifud dama." Pekerjaan saya makan akan daging dan saya hisap akan darah. Yang menyetruk bertanya, "Engkau berteh tak perlu nunggu?" Wa in hurri, dan sesungguhnya panasku min faihi jahannam. Itu dasarnya daripada uap neraka jahanam. Ba'wate ijawab li Ummu Muldam lagiannya fa'arafa annahal hammi. Maka memahami oleh Rasulullah sesungguhnya dianya itu adalah penyakit demam. Gedepu oleh Nabi, oh
Nyo penyakit. Penyakit demam, nyo penyakit suum berarti. Menyakeng katanya putra penyakit demam ya. Kena penyakit yang berat suum sampai step 6 apa kena? Tipus hamil tipus. Faqalat, maka berkata penyakit demam tersebut, ya Rasulullah, ab'ithni ila ahabba ahlika ilaika. Utuskan olehmu akan aku kepada sahabat engkau yang paling cinta kepada engkau. Ya Rasulullah, ne perintah lon jinau untuk lon datangi teh sahabat drone yang paling berat cinta ke drone. Kalau nak puabih asawajih dan darah ji, nya gegantau lain li Allah dengan asaw yang lebih god dan dengan darah yang lebih god. Nya kan pampirnya umumul dam. Lalu faba'atsaha ilal ansar, mengutus ianya Allah akan penyakit demam tersebut kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah daripada kaum Ansar. Fa akhadathum sab'ata ayyam, maka menjalar ianya penyakit demam akan mereka selama 7 hari 1 minggu. 3 minggu menimpa kaum Ansar. Kemudian faba'atsu sariyahum ila Rasulillah, maka mengutus mereka permohonan kepada Rasulullah. Artinya, ya Rasulullah, nyo kamu haik limutun ya Rasulullah. Berat penyakit tu umnyo ya Rasulullah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'ahallahu anhum, maka mengangkat oleh Allah akan penyakit demam daripada mereka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Rasulullah idza ra'ahum, apabila melihat mereka, qala, Rasulullah berkata, marhaban biqaumin taharahumullahu tathira, selamat datang wahai satu jamaah yang telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah karena terlalu cinta kepada sahabat tersebut, maka guutuslah penyakit demam kedih kajak bak sahabat lun kaum Ansar. 3 minggu gerasa le kaum Ansar haile tu. Lalu mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar penyakit ini diangkat oleh Allah. Lalu nepupulih oleh Allah. Ketika kabeh pulih mandum, esok harinya berjumpa dengan Rasulullah, penekir ya Rasulullah, marhaban biqaumin taharahumullahu tathira, selamat datang wahai satu kelompok yang telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengucapkan yang demikian karena dia sudah berganti dagingnya dengan daging yang baik, sudah berganti darahnya dengan darah yang baik. Daging yang buruk, kabeh ipak ni penyakit je. Darah yang buruk, kabeh dihisap oleh penyakit demam. Masya Allah. Kemudian hadis yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takrahu mardakum ala ta'ami wasyarabi fa innallaha ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Jangan engkau paksakan orang-orang yang sakit di atas makan dan minum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberi makan mereka dan memberi minum mereka. Jadi orang tengah sakit baik paksa aja. Nak semajuhan, nak jem'iyah, baik. Sampai dia kan sering lagi. Asal tak uranuk dekat nada, katanya mi Bangladesh kenya. Apa nak Itali dalam tengah sakit. Nyaladong sering lagi. Ya takut mati baru berubah. Menyamantang sehat, atat-atat kalau kayak baru balik yang duk lihat ia. Waktu sakit baru ketaban nak galak ke tangannya, tengah ya nuknya. Yang berarti baru goblok tangan bersakit dia ya berarti. Yang ia lihat ya. Baik menahan nunggu. Tadi waktu sakit, baik paksakan. Allah memberi makan orang yang sedang sakit, Allah memberi minum orang yang sedang sakit. Maka ketika makanan yang diberikan oleh Allah dan minumannya pasti akan mampu menggantikan darah dan dagingnya yang terbaik. Baik paksa. Kana. Begitu pula Rasulullah bersabda, aninul maridhi tasbihun. Subhanallah. Rintihan orang yang sedang sakit itu tercatat sebagai tasbih. Kena penyakit kadang-kadang le katanya refleks hai dah putun tingit lem titit. Ya Allah le kadang-kadang.
Ataupun adu. Kan tak saja ada adu, terkejut-kejut. Rintihan orang yang sedang sakit itu tercatat sebagai tasbih. Ya negala. Subhanallah, sekajar yang kulain mencatat engannya. Jadi rintihan orang yang sedang sakit dicatat sebagai tasbih. Kemudian wasiyahuhu tahlil. Jeritan orang yang sedang sakit tercatat sebagai tahlil. Lagi tahu ucap la ilaha illallah. Karena nak yang haid dapat nunggu. Apalagi menyatakan dia sakit perut katanya sang-sang kai tarik ke dia batu liang ruang nunggu. Ya Allah 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 Allah. Jadi rintihan jeritan tersebut tercatat sebagai zikir. Kemudian wa nafsuhu sadaqah. Nafas yang dikeluarkan oleh orang yang sedang sakit itu tercatat sebagai sedekah. Maka mengata sakit tu. Mengata sakit nggalan. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang sedang sakit itu ibadah. Wa taqallubuhu min janibi ila janibi jihadin fi sabilillah. Dan berbolak-balik daripada satu pihak kepada pihak yang lain itu tercatat sebagai berperang fisabilillah. Subhanallah. Palestina tan tajak itu juga kenapa lai dia tu. Nyom ya tebi heno tang mulai tu nyo kaji berdoa sakit tu. Sebab mihana sakit ia tu. Dekedi hana tam gebi sakit li Allah Taala berarti kita tidak termasuk manusia istimewa nyo sagai. Karena orang yang diberikan sakit itu adalah manusia istimewa. Manusia yang dikasihi oleh Allah, manusia yang disayangi oleh Allah. Berarti apabila tidak pernah tertimpa penyakitnya yang ada, apakah Allah lupa kepada saya? Apakah Allah tidak ridha kepada saya? Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Yang ada bihana sakit tunggu. Maka bihana sakit kaji berdoa, ya Allah, nyo ilong hana lam ya Allah stib ek dau saha ya Allah nyo nabi mendua boh ya Allah. Mana ni tunggu? Yang ada bihana sakit tunggu. Cukup geli tu. Maka dia baik bangga lah katanya. Oh, menyolong dari Ubud sampai Nohar. Hantam, mau pilih aku hantam. Apa nena teman Allah Ta'ala mega hujan. Berarti apabila tidak pernah tertimpa penyakit, yang sama dengan Allah tidak senang kepadanya. Allah tidak sayang kepadanya. Cina kape tu. Nah yang kecikok urung yang lagi nyo cikok urung. Mentang ijak bengah. Tak kala ngelakau ijak cikok urung. Itu aja urung tu pat hai ijak li. Ni kala. Pakat memang itu bukan manusia istimewa. Manusia istimewa, makin berat istimewa, makin berat penyakit. Cina kalian ulama-ulama. Abu di Palu Gading, Allahumma ghafir lahu. Tinggal tulang dengan kulit, baru gepu melinggai oleh Allah Ta'ala. Alanya dalam Abu Hunibung. Tiban gebi oleh Allah Ta'ala. Abu di Pantan. Cukup berat-berat gebi penyakit oleh Allah Ta'ala. Pakat genep puduk urangnya bak makam-makam mulia. Rasulullah juga meirang-irai ke. Abu tu di belah-beladih dan sebagainya. Mamanya terkedi katanya hana gebi pakit, hana gebi sakit. Medum ulama yang merupakan manusia istimewa dari dalam dunia kan terdepu beliau istimewa. Nyandup gebi berat penyakit oleh Allah Ta'ala. Berarti Allah menambahkan penyakit yang begitu berat kepada beliau. Ingin menempatkan beliau itu lebih istimewa. Ini tak kaya tengok. Bacut tu. Kai musuh-musuh enam salah. Kemudian wa yuktabu lahu ahsanu makana yu'malu fi sihhati, dan dituliskan baginya akan amalan yang lebih baik apa yang diamalkan ketika sehat. Andai kata sehat legetanyo tajak lam jamaah, menyebibit apa buat jamaah dalam tentia sempurna merempak pahala. Akan tetapi dengan sebab tertimpa penyakit, gebi catatan kegetanyo pahala jamaah padahal hana tak buat. Pahala jamaah yang lebih sempurna. Kenapa Allah memberikan catatan pahala jamaah? Karena ketika sehat selalu kita berjamaah. Ketika sehat selalu kita ikuti majlis ta'lim. Ketika sehat senantiasa kita akan mengunjungi kawan kita dan sebagainya. Waktu sakit, gebi pahala macamnya yang lebih sempurna. Bahkan lebih sempurna pahala yang gebila masa sakit ketimbang pahala ketika kita mengerjakannya. Subhanallah. Maka enggak sakit itu. Nyo tujuan lun bacanya pakon tu. Karena ramai tatat katanya jino tengah tertimpa berbagai macam penyakit. Darah, mameh, kolesterol dan sebagainya. Dan kebanyakan mengeluh. Seolah-olah penyakit itu adalah pembawa malapetaka. Nyo tujuan lun bacanya tu kumutuah.
Agar hati kita nyo terbuka, nyo rahmat lagu kon bala. Jadi seolah-olah ketika dapat penyakit, semakin berat penyakit, seakan-akan Allah itu mengazabnya kon. Orang mukmin yang taat diberikan penyakit oleh Allah Ta'ala, itu adalah rahmat. Karena di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, ketika kita berbuat salah, langsung diazab oleh Allah di dunia. Kenapa Allah mengazab kita di dunia? Agar kita terbebas daripada azab di akhirat. Na tapajo harta gop lam perut katanya uronyo kekenang penyakit sakit perut. Alhamdulillah daripada azab sakit perut dalam neraka. Legetanya punyung orang je sering mendengarkan hal yang tidak baik, fitnah, upat dan sebagainya. Uronyo punyungnya gepu sakit oleh Allah Taala. Alhamdulillah daripada punyungnya azab dalam neraka. Matanya sering kadang-kadang berkedip pada tempat yang tidak benar, pada tempat yang dilarang oleh Allah. Uronyo getanya gepu sakit di belah mata. Alhamdulillah daripada azab di dalam neraka. Maka di antara bukti cinta kasih sayang Allah kepada hamba, ketika hamba itu berbuat salah, langsung diazab atas kesalahannya di dunia. Tujuannya apa? Agar terbebas hamba itu daripada azab di akhirat. Bukti saya kasih sayang Allah. Aki katanya uroje kadang hoho melangkah hana jelah. Jarawa katanya pupu merabah hanam dari pupu api. Uronyo gepekruh. Jarawa sebelah, aki sebelah. 6 saga setruk. Daripada gepekruh dalam neraka anda. Maka lebih agak keruh ini. Ataupun mepak patah daripada gewit malaikat la neraka, kanggat iwit le tronton hino nunggu. Nah, negara. Maka disegerakan azab agar kita terbebas daripada azab di akhirat. Kemudian hadis satu lagi yang terakhir, Rasulullah bersabda, arba'un yasta'nifunal amala. Ada 4 manusia yang dikategorikan kepada kembali mereka memulai pekerjaan. Orang yang dianggap lagi baru lahir. Padahal naumu ke 70 kah. Tapi mantang gak anggap baru lahir. Artinya hari itu adalah hari permulaan dia melakukan perbuatan yang mendapatkan catatan. Yang kau likut, hanali gazi. Artinya yang kau likut yang dispensasi mendung. Dausa kami menghapus mendung. Dianggap mengawali dia bekerja itulah hari pertama hari itu. Dah urangnya. Yang pertama, al-maryadu idza bari'ah. Orang yang sakit apabila sembuh. Ketika urang sakit lalu sembuh daripada penyakit. Hari sembuh itu dianggap hari pertama dia baru tercatat segala perbuatannya. Yang kau likut hanazili. Karena yang kau likut terhapus segala dosa. Yang kedua, wal musyriku idza aslama, orang kafir apabila masuk Islam. Maka yang di belakang itu tidak lagi tercatat. Hari dia mengucap 2 kalimat syahadah itu dikategorikan hari pertama dia lahir ke dunia. Itulah baru berlaku buku catatannya. Yang ketiga, wal munsarifu minal jum'ati imanan wahtisaba. Orang yang pulang daripada salat Jumaat imanan dengan penuh keimanan wahtisabat dan ikhlas. Ketika dia kembali dari masjid ke rumahnya, dia melakukan salat Jumat itu dengan penuh keimanan. Kenapa engkau melakukan? Karena itu perintah Allah. Wahtisabat, ikhlas semata-mata karena Allah. Kan minta popularitas untuk lebih suara 2020 kon kenal. Bibit imanan wahtisabat. Maka ketika malam Sabtu itu dianggap adalah hari pertama terbukanya buku catatan kepada dia. Yang ikut hanali. Yang terakhir, wal haju min kasbil halal. Orang yang melakukan ibadah haji dengan berbekal harta yang halal. Ketika selesai dia melakukan amal ibadah haji, maka dianggap itulah hari pertama terdapat buku catatan. Mudah-mudahan kita yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran kepada kita, mengeluhlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan bila mana disembuhkan, dosa kita diampuni, dan bila mana tidak disembuhkan mohonlah semoga dengan penyebab penyakit tersebut kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.